Thomas Tuchel pasukan Chelsea kehilangan 3 pemain ketika mereka menghadapi Watford. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel memastikan bahwa timnya harus kehilangan 3 pemain ketika menghadapi Watford pada pekan ke-14 Liga Inggris Rabu malam waktu setempat. Dikutip dari situs resmi klub pada Selasa, Thomas Tuchel mengatakan harus kehilangan Ben Chilwell, Mateo Kovacic, dan N'Golo Kante dikarenakan mereka masih dibekap oleh cedera. Untuk pertandingan besok melawan Watford, tentu saja kami kehilangan Chilwell, Kova, dan N'Golo yang harus absen. Dan kami memiliki beberapa keraguan untuk pemain lain yang masih membutuhkan melakukan beberapa pengujian dalam memutuskan apakah mereka terlibat, ungkap Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman tersebut menjelaskan bahwa dirinya masih belum menentukan soal kepastian dari Reece James, Jorginho, dan Timo Werner apakah ketiganya bisa diturunkan pada laga melawan Watford. Menurutnya, ketiga pemain ini sudah menyelesaikan latihannya, namun ia masih akan menunggu hingga menit terakhir untuk memutuskan soal kepastian dari Reece James, Jorginho, dan Timo Werner. Reece James, Jorginho, dan Timo Werner kami masih harus menunggu, dan selanjutnya akan memutuskan. Mereka semua menyelesaikan latihan hari ini dengan kami, tapi masih ada beberapa keputusan di menit terakhir soal pemain ini tentu saja, ungkap Thomas Tuchel. Meski banyak pemainnya yang harus absen dan diragukan untuk tampil, Thomas Tuchel mendapatkan kabar baik bahwa penyerang Chelsea Romelu Lukaku siap diturunkan ketika mereka melawan Watford. Romelu Lukaku baru saja kembali bermain bersama Chelsea ketika melawan Manchester United pada akhir pekan lalu, ketika masuk sebagai pengganti Timo Werner pada babak kedua. Romelu sangat muda, dia datang pada pertandingan terakhir dan dia melanjutkan latihan bersama grup. Dia siap untuk maju dalam beberapa menit dan disinilah dia berada sekarang, ungkap Thomas Tuchel. The Blues akan menghadapi Watford pada pekan ke-14 Liga Inggris pada Rabu malam waktu setempat, dan mereka berusaha untuk mengamankan 3 poin agar bisa menjaga posisi mereka di puncak klasemen sementara. Saat ini mereka masih berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 30 poin dari 13 pertandingan. Unggul 1 poin dari peringkat kedua Man City dan 2 poin dari peringkat 3 yakni Liverpool. Tiga pemain Chelsea yang bakal jadi korban kedatangan Federico Chiesa dari Juventus. Thomas Tuchel disebut telah menyetujui rencana Chelsea memboyong Federico Chiesa. Berikut ini 3 pemain The Blues yang tergusur jika wingers Juventus itu datang. Satu nama yang sangat disebut menjadi incaran adalah bintang Juventus Federico Chiesa. Dilansir Tutto Mercato, Thomas Tuchel telah memberikan persetujuannya untuk rencana ini. Lebih lanjut, The Blues siap menggelontorkan dana hingga lebih dari 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain yang berumur 24 tahun tersebut. Ketertarikan Chelsea terhadap Chiesa bisa dimengerti. Sang wingers memang menunjukkan performa apik selama berseragam Bianconeri. Meski musim ini sedikit menurun dengan baru mencetak 3 gol dan 3 assist dari 15 laga dikarenakan perubahan skema Juventus bersama Allegri musim lalu. Chiesa sukses mencetak 15 gol dan 11 assist dari 46 pertandingan. Tak hanya itu saja, ia juga menjadi salah satu kunci sukses Italia menjadi juara Euro 2020. Di turnamen tersebut, Chiesa selalu tampil di seluruh 7 laga dan telah mencetak 2 gol. Juventus disebut mulai mempertimbangkan untuk melepaskan Chiesa, namun langkah itu baru akan diambil Signora tua jika gagal lolos ke Liga Champions pada musim depan. Pasukan Massimiliano Allegri sendiri saat ini memang berada di luar zona Liga Champions dengan duduk di posisi ke-7 klasemen Liga Italia. Di sisi lain, dilansir dari Daily Express, Federico Chiesa juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan hengkang ke Stamford Bridge setelah memfollow akun resmi Chelsea dan sejumlah pemain The Blues lainnya. Jika kepindahan ini terjadi, maka kehadiran Federico Chiesa jelas akan menambah daya ledak lini serang Chelsea. Namun di sisi lain, sejumlah pemain The Blues juga akan terancam tergusur oleh kedatangan sang wingers. Lantas, siapa saja pemain Chelsea yang bakal jadi korban jika Federico Chiesa benar-benar merapat dari Juventus? Berikut ulasannya. 1. Christian Pulisic. Christian Pulisic bergabung dengan Chelsea di Stamford Bridge pada musim panas 2019 usai ia mencuri perhatian di Dortmund. Di musim perdananya bersama The Blues,
Bintang Amerika Serikat itu tampil apik dengan 11 gol dan 10 assist hanya dari 34 laga. Sayang, karirnya bersama The Blues kemudian terganggu rangkaian cedera. Musim ini saja, Christian Pulisic baru tampil 7 kali di semua kompetisi meski telah mencetak 2 gol. Dengan adanya ketertarikan dari Barcelona dan wacana memborong Chiesa, bukan tak mungkin Chelsea bersedia melepaskan Christian Pulisic secara permanen jika sukses mendatangkan Chiesa. 2. Hakim Ziyech tampil apik di AS Amsterdam dengan 49 gol dan 81 assist dari 165 laga. Hakim Ziyech resmi bergabung dengan Chelsea di bursa transfer musim panas 2020. Namun Hakim Ziyech justru gagal menunjukkan performa terbaiknya. Di musim perdananya, pemain Maroko itu hanya mencetak 6 gol dan 4 assist dari 39 laga. Jumlah golnya itu adalah yang tersedikit dari 5 musim. Musim ini, Hakim Ziyech gagal menjadi pilihan utama. Di Liga Inggris saja, ia baru tampil 6 kali dari 13 laga sudah berjalan, dengan 3 di antaranya sebagai pemain pengganti. Kedatangan Chiesa jelas akan membuat Hakim Ziyech makin tergusur ke belakang dalam daftar pilihan Thomas Tuchel untuk mengisi lini serangnya. 3. Mason Mount sejak diberi debut oleh Frank Lampard di musim 2019-2020, Mason Mount langsung jadi pilihan utama. Di musim perdananya, ia telah mencetak 53 penampilan diikuti 54 penampilan pada musim 2020-2021 lalu. Namun, situasinya berubah di musim ini. Akibat kegemaran Thomas Tuchel melakukan rotasi meski performa Mason Mount terbilang cukup apik. Terbukti, usai mencetak hat-trick ke gawang Norwich City di pekan ke-9, Mason Mount malah dicadangkan di pekan ke-10 dan hanya dimainkan di 5 menit terakhir pada pekan ke-11. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.